Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Firdaus dari Departemen Teknik Elektro Otomasi ITS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana konsep dan juga demonstrasi dari alat tugas akhir saya berjudul Perancangan Sistem Pengolahan Limbah Kulen Mesin CNC menggunakan metode Physiology Control. Seperti apa penjelasannya? Simak video berikut ini. Oke teman-teman, jadi saya akan jelaskan dulu apa itu proses elektrokoagulasi. Jadi metode elektrokoagulasi ini merupakan suatu proses penjernihan limbah yang memanfaatkan distribusi arus listrik searah sehingga memicu terjadinya peristiwa elektrokimiawi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi pada elektroda negatif akan terjadi reaksi reduksi, di mana logam-logam yang ada di kandungan air, di kandungan limbahnya akan diendapkan di kutub negatif. Sedangkan pada elektroda positifnya akan terjadi reaksi oksidasi yang membentuk sebuah vlog, kemudian berfungsi sebagai bahan koagulan yang mengikat kontaminan zat polutan dan bahan penyemar limbahnya. Untuk desain instalasi pengolahan air limbahnya, di sini kita punya beberapa komponen elemen-elemennya. Yang pertama, untuk limbah dari kulennya, limbah kulen mesin CNC-nya ditampung dari sumber penampungannya, area produksi. Karena di area lapangan ini berada pada bidang miring, maka kita cukup menggunakan solenoid valve ya, sehingga katup buangannya bisa terbuka dan airnya tetap mengalir sesuai dengan bidang miringnya untuk ditampung ke reaktor elektrokoagulasi. Kemudian dilakukan treatment di sini untuk proses pertama. Nah, karena bentuk reaktornya ini memiliki dimensi ketinggian dan perlu diangkut ke atas, maka kita menggunakan beberapa unit pompa, sehingga hasil olahan treatment di proses elektrokoagulasi ini akan dipompa menuju silinder filtrasinya. Setelah itu langsung ditampung ke tandon penampung akhir ya, untuk dilakukan pengukuran. Ya, seperti itu. Dan jika memenuhi kondisinya, maka limbah akan didistribusikan ke saluran pembuangan. Untuk perancangan tabung filtrasinya beserta media filtrasi yang kita pakai sebagai berikut teman-teman. Sedangkan untuk desain dari reaktor elektrokoagulasinya, dimensinya sebagai berikut ya teman-teman. Untuk jarak antar elektrodanya sekitar 3 cm ya. Kita pakai 6 plat elektroda. Materialnya kita pakai aluminium. Untuk desain penampungan akhirnya seperti ini. Untuk dimensinya kita samakan dengan reaktor elektrokoagulasinya, jadi supaya volumenya nanti sama ya. Dan untuk solenoid valve yang terpasang kita pakai bahan kuningan supaya awet ya teman-teman. Baik, jadi untuk regulasi dari peraturan terkait dengan penanganan limbah ini, kita merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990. Ini adalah regulasi yang lama, yaitu tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bersih. Kami merujuk pada parameter fisik, yaitu yang kita analisis adalah total padatan teralutnya (TDS-nya) dengan kadar maksimum yang diizinkan, yaitu 1000 mg per liter. Kemudian untuk parameter kedua dari parameter fisik yang kita analisis, yaitu tingkat kekeruhan dengan skala NTU, dan kadar maksimum yang dibolehkan yaitu di 5 NTU. Dan ini nanti yang menjadi nilai acuan parameter kita sebagai inputan sistem yang akan memproses bagaimana besarnya tegangan dan waktu kontak untuk proses elektrokoagulasinya teman-teman. Baik, untuk perancangan sistem pengolahan limbah kulennya cukup sederhana. Pertama, di sini operator akan diminta untuk memasukkan nilai daripada sambang parameter kekeruhan dan DDS sesuai dengan baku mutu air limbahnya. Sebelumnya kita rujuk pada peraturan Kementerian Kesehatan ya. Kemudian nilai tersebut akan diolah oleh metode Physiology Control dalam proses pengendaliannya. Output dari algoritma fasi ini berupa sinyal PWM dan juga waktu delay. Kemudian sinyal PWM dan waktu delay nanti berupa distribusi tegangan dan waktu kontak dari suatu power supply yang kita pakai, yang itu digunakan untuk proses elektrokoagulasinya nanti. Setelah distribusi tegangan dan waktu kontak power supply untuk proses elektrokoagulasinya selesai, maka pompa pengurasnya di reaktor elektrokoagulasi akan
aktif dan mengangkut air hasil olahan limbahnya, kemudian masuk menuju ke proses filtrasi. Setelah itu hasil dari olahan limbah yang ditampung akan dilakukan pengukuran parameter TDS dan kekeruhan tersebut ya. Setelah itu data dari nilai parameter tersebut akan ditampilkan ke LCD. Jika kondisi parameter TDS dan kekeruhan sudah berada di bawah batas ambangnya, maka katup pembuangan atau solenoid valve-nya akan terbuka dan melakukan proses pembuangan limbah. Adapun jika sebaliknya, jika nilai parameternya tidak sesuai atau masih berada di atas batas ambangnya, maka akan muncul indikator untuk menginstruksikan ke operator, memberikan informasi bahwa kondisi di penampungan akhir kotor ya, tentunya seperti itu, sehingga perlu dibersihkan oleh operator, dan air hasil limbah akan dipompa kembali untuk dilakukan proses filtrasi sembari operator melakukan pembersihan dari penampungan akhirnya. Oke, next teman-teman, ini adalah desain atau diagram untuk instalasi komponen yang kita pakai secara overallnya ya teman-teman. Jadi di sini untuk sensor yang kita pakai sebagai paralel instrumennya, di sini ada sensor TDS dan sensor kekeruhan. Kemudian ada power supply elektrokoagulasinya, ini kita pakai 24 volt 3 ampere. Kemudian untuk aktuatornya kita pakai pompa dan solenoid valve ya. Ada modul-modul tambahan lain, relay dan MOSFET. Kemudian untuk kontrolernya kita pakai Atmega 2560 beserta LCD untuk menampilkan prosesnya. Kemudian di sini kita gunakan juga voltmeter ampere meternya untuk indikator besar tegangan dan arusnya nanti, dan output tegangan yang akan didistribusikan ke plat elektrodanya nanti di sini teman-teman. Jadi output tegangannya nanti di sini. Ini untuk garis besar dari desain sistem pengolahan limbah coolant-nya. Jadi untuk diagram blok sistem kontrolnya, inputan sistem adalah batas ambang baku mutu parameternya, tentu saja parameter kekeruhan dan DDS ya. Kemudian untuk kontrolernya kita menggunakan fuzzy logic ya. Yang output dari fuzzy logic ini berupa variabel yang termanipulasi berupa tegangan dan waktu kontak untuk power supply elektrokoagulasinya. Sedangkan plan-nya, yaitu keadaan yang kita inginkan, adalah kondisi di penampungan akhirnya, dan outputnya adalah hasil dari parameter olahan limbahnya, kekeruhan dan DDS nya berapa. Sedangkan untuk measurement information-nya kita dapatkan dari sensor yang kita pakai, yaitu sensor kekeruhan dan sensor DDS. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke pembahasan untuk masing-masing percobaan dari proses elektrokoagulasi konvensionalnya. Jadi untuk percobaan pertama ini kita menggunakan tegangan operasi 11,08 volt dan kita amati tegangan dropnya di 6,93 volt, sehingga efisiensi tegangan operasinya akibat dari tegangan dropnya karena kenaikan arus bebannya diperoleh 62,5%. Sedangkan untuk volume limbah yang kita olah nanti sama untuk percobaan 1, 2, dan 3. Volume yang kita pakai sebanyak 250 ml. Sedangkan untuk percobaan pertama ini kita dapati hasil pembacaan sensornya untuk nilai DDS nya sudah di bawah batas ambang baku mutunya di 624 mg per liter. Namun untuk kekeruhannya masih di 5,87 NTU ya, jadi masih di atas baku mutunya. Sementara untuk waktu kontak prosesnya berlangsung selama 20 menit untuk percobaan pertama ini. Oke, lanjut ke percobaan keduanya. Kita menggunakan tegangan operasi sekitar 17,89 volt atau 18 volt ya. Dan kita amati untuk tegangan dropnya kita peroleh 9,49 volt, sehingga efisiensi yang kita dapatkan untuk tegangan operasinya sebesar 53%. Sementara untuk waktu kontak prosesnya dalam percobaan kedua ini selama 40 menit. Dan kita dapati untuk nilai TDS-nya sudah terbaca 587 mg per liter. Dan kekeruhannya sudah berada di bawah batas ambang baku mutunya di 4,12 NTU. Terakhir untuk percobaan ketiga dalam proses elektrokoagulasi konvensionalnya, kita pakai tegangan yang lebih besar. Untuk tegangan operasinya
kita gunakan 20,7 volt dan kita amati untuk tegangan dropnya 11,5 volt, sehingga efisiensi yang kita peroleh untuk tegangan operasinya yaitu sebesar 55%. Sedangkan untuk waktu kontak prosesnya ini berlangsung selama 90 menit. Dan kita peroleh nilai dari TDS-nya tereduksi menjadi 259 mg per liter dan kekeruhannya cukup jernih di 2,49 NTU ya. Lanjut untuk diagram pementiran fuzzy-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi inputan pertama dan input kedua adalah nilai pada sambang dari kedua parameter tadi. Kemudian nilai tersebut berupa nilai tegas ya. Kemudian dilubah ke dalam suatu himpunan fuzzy melalui proses fazifikasi ini. Output dari fazifikasi akan diproses dengan menggunakan inferensi fuzzy-nya. Di sini kita pakai metode Mamdani. Kemudian untuk fuzzy rule base-nya, fuzzy rule-nya adalah data dari percobaan elektrokoagulasi konvensional yang sebelumnya kita dapatkan gitu teman-teman. Kemudian outputnya nanti akan ditegaskan kembali di proses diversifikasinya menjadi nilai tegas, yang itu menjadi outputan kita nanti berupa tegangan dan waktu kontak proses elektrokoagulasinya. Ya seperti itu teman-teman. Oke, kita simulasi ini ya teman-teman. Kita pakai MATLAB ya. Kita inputkan untuk parameter kekeruhannya, untuk pada sambang parameter kekeruhan di 5 NTU. Kemudian untuk parameter TDS di 1000 mg per liter. Nah, maka waktu kontaknya di sini adalah sekitar 70 menit teman-teman. Dan tegangannya melalui sinyal PWM bernilai 245. Nanti kita bisa cari nilai tegangan aslinya berapa gitu teman-teman. Ya teman-teman, kita bisa lihat dari pengujian proses elektrokoagulasi dengan metode Mondarian fuzzy, kita dapati di gambar sebelah kiri ini estimasi kerja prosesnya dengan inputan TDS-nya 1000 mg dan kekeruhan 5 NTU sebagai inputan parameternya, diperoleh waktu kontak prosesnya berlangsung selama 70 menit dan tegangannya di 21,92 volt atau 22 volt ya, dengan nilai PWM 244, sehingga kita peroleh efisiensi tegangan menggunakan metode fuzzy ini diperoleh 94% dengan rumus perhitungan seperti berikut. Dan sebelah kanan, gambar sebelah kanan menunjukkan pembacaan dari hasil proses pengolahannya. Untuk TDS-nya di 143 mg per liter dan kekeruhannya diperoleh 1,13 NTU. Baik, jadi kesimpulannya dari tiap proses yang telah kita lakukan uji coba, berikut beberapa data yang kita peroleh teman-teman sekalian. Jadi untuk proses elektrokoagulasi konvensional yang percobaan 1 hingga 3, kita menggunakan volume yang sama dengan waktu kontak yang berbeda. Dapat kita simpulkan bahwa dengan tegangan operasi yang berbeda, semakin besar tegangan operasi yang kita berikan dan juga waktu kontak semakin lama, maka tentu hasil dari reduksi nilai TDS-nya semakin berubah secara signifikan, begitu pula nilai kekeruhannya. Sedangkan kita menggunakan fuzzy logic untuk proses elektrokoagulasinya, waktu kontaknya hanya kurang 70 menit dengan tegangan operasi yang lebih besar juga tentunya. Namun kita soroti di tegangan dropnya hanya 20 volt, sehingga efisiensi yang kita peroleh untuk tegangan operasinya 94%. Dan volumenya kita menggunakan lebih banyak, yaitu sekitar 1,5 liter. Dan untuk hasil parameternya, DDS dan kekeruhannya sangat berpengaruh signifikan dan jauh lebih baik daripada proses konvensionalnya teman-teman ya.